Pengakuan Rizal Fadilah yang biasa protes mengenai ijazah palsu Pak Jokowi, dia mengaku sebetulnya tidak perlu diproses secara hukum atau dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia sudah mulai ketakutan nih Rizal Fadilah, dan inilah pernyataannya. Sebenarnya kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik, karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa, tunjukkan saya ke publik, ini loh ijazah asli saya, nggak bener yang beredar fotokopian itu, atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan, selesai. Sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Gitu. Presiden Jokowi ini bikin susah rakyat. Jadi bukan presiden memikirkan rakyat, rakyat terpaksa memikirkan presidennya, gitu. Termasuk ijazahnya. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua soal tadi ya, jadi ada temuan baru. Ya, ini juga mungkin blessing in disguise ya. Awalnya itu kita ribut soal fotokopian ijazah Jokowi UGM itu hanya fotonya saja yang kita masalahkan. Itu kan ini foto saja. Ini foto Mulyono. Gitu, Hari Mulyono, bukan foto Jokowi. Semua orang sudah melihat begitu, makanya menjadi penasaran mana aslinya. Dan kalau memang ini penghinaan, ini pemberantasan salah juga, jangan merasa menjadi pihak. Kalau merasa menjadi pihak itu kan nanti orang bisa ngelaporin orang lain padahal itu dicemarkan siapa? Apa legal standingnya? Ya, orang-orang yang ada di Jakarta Selatan untuk laporan polisi itu di Jakarta Pusat, yang punya legal standing ya dalam hal ini hanya Pak Jokowi. Sehingga dengan adanya laporan polisi di Polda Metro Jaya ini sekaligus mendelegitimasi laporan-laporan yang lainnya, karena yang lainnya tidak punya legal standing. Dari pasal pidana pencemaran fitnah itu adalah delik aduan 310 KUHP, 311 KUHP, yang harus melapor ya hanya pihak yang menjadi korban. Dan kalau hari ini yang merasa menjadi korban Pak Jokowi di 30 April 2025 lalu sudah membuat laporan polisi, sebenarnya ini menjadi gugur laporan-laporan yang lain. Alhamdulillah pada hari ini ya, saya yang didampingi oleh kuasa hukum akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan dari Insinyur Joko Widodo ya. Yang pada awal panggilan saya memang tidak bisa hadir karena sebagaimana disampaikan tadi ada insiden, ada kecelakaan ya, tertabrak atau ditabrak ya, wallahu alam, tapi itu adalah peristiwa yang menyebabkan tidak bisa hadir, dan sekarang juga sebetulnya belum sembuh total ya, masih agak bengkak dan dibalut ya untuk bisa melangkah sampai ke Polda Metro Jaya ini. Tapi dengan itikat baik lah, dalam kaitan dengan kepatuhan hukum, membantu penegakan hukum, gitu kan, masyarakat yang memang punya peran serta untuk itu, maka insya Allah gitu kan, saya siap untuk bisa menyampaikan hal-hal yang diperlukan ya, sebatas kompetensi, kewenangan, atau juga status ya. Kalau disebut status saksi ya, apa yang kita ketahui, apa kita dengar, gitu kan, kita lihat ya, sebatas itu karena statusnya saksi. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum yang cukup banyak dan penuh dengan spirit juang ya, untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Saya kira komitmennya itu, tidak ada hal-hal yang lain. Yang saya apresiasi betul kepada tim kuasa hukum ini yang terdiri dari berbagai elemen gitu. Nah, kemudian bahwa intinya kalau lihat dari laporan itu adalah soal pencemaran, soal fitnah, dan termasuk di dalamnya soal Undang-Undang ITE 3235 tadi. Namun saya pastikan bahwa soal pencemaran itu menjadi kontroversi dan belum sampai kepada konklusi ya, karena
saya, teman-teman yang lain, termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia, atau yang lain-lainnya juga, sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan, perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi asli atau palsu, gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran, itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Tapi itulah nanti kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi pengetahuan, apa yang kita dengar, kita lihat sebagai seorang yang disebut sana sebagai saksi. Begitu juga apalagi tadi kuasa hukum sudah sampaikan bahwa pasal 32, 35 juga, kalau itu mas saya pastikanlah tidak akan bisa sampai pada kesimpulan bahwa kita ini otak-atik masalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, itu kan tidak, itu malah mungkin itu harusnya terarah kepada siapa sebenarnya yang lebih kompeten untuk dijadikan pihak yang dilaporkan, karena mereka lah yang tentu saja bisa mengotak-atik informasi elektronik atau dokumen elektronik, sedangkan saya mungkin juga dengan yang lain-lain tidak ada hal yang bisa menunjukkan atau punya keyakinan dan berdasarkan pengalaman itu tidak terjadi, gitu ya. Jadi intinya mudah-mudahan nanti saya dengan tim kuasa hukum bisa menjelaskan secara tuntas masalah ini, ya. Bahkan kita sedang tadi kalau memang sedang mencari, memburu lah, kita bantu buru, itu semuanya kita sama-sama berupaya untuk sampai menemukan kebenaran materialnya, kebenaran apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu, itu sebenarnya sedang dilakukan. Jadi belum ada yang pencemaran, namanya fitnah, bukan apalagi konteksnya pelanggaran terhadap undang-undang ITE dan sebagainya. Tapi insya Allah demi sebagai warga negara yang punya kewajiban hukum, kita akan patuhi upaya atau langkah ini dan ikut serta membantu proses penegakan hukum, gitu kan, sampai bisa nanti terjawab sebenarnya bahwa ijazah dan skripsi, karena tidak bisa hanya ijazah saja. Kalau skripsinya palsu nggak mungkin. Jadi harus dua-duanya. Jadi nanti kalau ada uji forensik dan sebagainya, diharapkan transparan, diharapkan harus melibatkan banyak pihak sehingga tidak menjadi kontroversi baru, gitu ya. Satu hasil dari proses hukum di lembaga penegak hukum ternyata jadi kontroversi hukum, gitu. Saya kira itu yang tidak boleh dilakukan. Intinya, insya Allah dalam pencarian kebenaran, kejujuran dan keadilan kita akan terus bergerak. Mudah-mudahan masyarakat, rakyat Indonesia juga ikut serta bersama dalam proses penegakan hukum dan membangun transparansi serta penegakan tadi keadilan, kejujuran dan kebenaran. Maju tak gentar membela yang benar, bukan yang bayar atau yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis pagi ini baru saja menyerahkan surat tanggapan atas permintaan klarifikasi Polda Metro Jaya yang baru saja kami sampaikan, yaitu atas klien kami, yaitu saudara Rizal Fadilah Sarjana Hukum, yang diminta datang untuk hadir untuk diminta klarifikasi. Hal ini atas laporan dari saudara IR.H. Joko Widodo. Di sini ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tentunya pertama yang ingin saya sampaikan, kalau pada hari ini yang bersangkutan mendapat kecelakaan. Di samping itu juga ada hal-hal yang hubungannya dengan surat panggilan tersebut yang karena mungkin karena terburu-buru tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang sifatnya lengkap, sehingga pada hari ini saya sampaikan tadi, kami menyerahkan surat tanggapan atas undangan klarifikasi tersebut. Lebih lengkapnya koordinator tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis saudara Ahmad Hozinuddin akan menjelaskannya. Silakan. Baik, ini surat yang kami kirim dan perlu kami informasikan, tim advokasi anti kriminalisasi
akademisi dan aktivis itu terdiri dari banyak unsur advokat, juga banyak lembaga advokat. Di antaranya ada Bang Petrus Celestinus, ini kita tahu beliau dari PTDI, ada ya PTDI ya, TPDI ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, ada Bang Dedi, ada Bang aku lupa, Bang Samsir Jalil, ada Bang Jimmy, nah bahkan jauh-jauh dari Lampung Bang siapa Bang? Iya, Bang Pari Kesit begitu, dan ada ini Bang Medi Juniarto, juga Anwar Silalahi. Jadi prinsipnya banyak yang hadir dan termasuk yang mendampingi hari ini kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor, sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadila, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadila, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Yang kami sampaikan di dalam surat klarifikasi yang sudah diterima oleh bagian Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, selain menyampaikan bahwa klien kami sakit, selanjutnya kami juga komplain terhadap surat tersebut. Di antaranya dasar LP-nya itu tidak disebutkan atas nama pelapor siapa dan terlapor siapa. Tentu klien kami harus mempertimbangkan apakah akan menghadiri atau tidak, karena di KUHP kalau ada hubungan darah tentu kita akan mempertimbangkan tidak menghadiri, sehingga kita tidak memberatkan orang yang dilaporkan. Tapi di dalam surat yang diterima klien kami, di dalam lampirannya itu tidak disebutkan ini terlapornya siapa. Walau kami tahu melalui media ya, kuasa hukum Saudara Joko Widodo, dan memang laporannya atas nama Saudara Joko Widodo itu menyebut sejumlah inisial, tapi sejumlah inisial itu tidak ada atau belum ada yang mengarah ke klien kami 4 orang, baik Rizal Fadila, yang kedua ada Dr. Rismon Hasiolan, juga Roy Suryo, juga Dr. Tifa. Sehingga kami ingin mempertanyakan dulu sebenarnya surat panggilan ini untuk terlapor siapa, itu yang pertama. Yang kedua, kami mempersoalkan kenapa perkara ini tetap berlanjut sementara sebenarnya hari ini masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, yang semestinya perkara perdata ini harus didahulukan sebelum penyidik melakukan proses penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 1956. Karena hak keperdataan Saudara Joko Widodo dengan ijazahnya itu harus dipastikan sahih. Apakah benar ada hak perdata Saudara Jokowi dengan ijazahnya dan ijazah itu asli, sehingga dia punya legal standing untuk melapor di Polda Metro Jaya. Karena kami mendengar dari media laporan yang disampaikan oleh Saudara Jokowi itu berkaitan dengan dirinya yang merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi deliknya adalah pasal pencemaran dan pasal tentang fitnah. Yang ketiga, kami juga komplain kalau kita bicara pasal pencemaran dan fitnah terkait dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, itu kan hanya berkaitan dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Tapi ajaib sekali, melalui panggilan surat yang sampai kepada klien kami itu pasalnya bisa ada selundupan bahasa kami. Jadi pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang baru, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami khawatir pasal selundupan ini adalah sarana saja untuk bisa menahan klien kami yang 4 orang ini ya, dengan dalih ya telah memenuhi bukti dan memenuhi syarat objektif, karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Karena apa? Pasal 35 itu ancamannya 12 tahun Undang ITE, dan pasal 32 itu ancamannya 8 tahun. Selanjutnya kami juga mempersoalkan tentang penggunaan pasal 27A Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 27A Undang-Undang nomor 1 2024 itu tidak berlaku kalau itu dikaitkan dengan ujaran yang dikaitkan dengan jabatan. Sementara kita tahu Saudara Joko Widodo itu adalah pejabat di Danantara, Dewan Penasehat, melalui Kepres nomor 30 2025. Sehingga aneh juga kenapa dimasukkan juga pasal itu. Dan kami juga mempersoalkan di sini terkait prosedur ya. Karena dasarnya kan KUHP yang jadi dasar undangan klarifikasi. Tapi di dalam undangan klarifikasi isinya pemeriksaan diambil keterangan sebagai saksi. Ini nggak konsisten.
Lagi pula setelah kami buka dari satu lembar sampai lembaran akhir di KUHP itu nggak ada mekanisme undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan perkara pidana. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah panggilan baik untuk jadi saksi atau jadi tersangka atau jadi ahli dan seterusnya. Jadi undangan klarifikasi ini menurut kami tidak dikenal dalam KUHP, sementara dasar pemanggilan Polda itu katanya KUHP. Kemudian yang kedua juga dasarnya ada Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kami juga cari di pasal-pasal tentang Undang-Undang Kepolisian juga tidak ada mekanisme penegakan hukum yang proses penyelidikannya diawali dengan undangan klarifikasi. Yang kami tahu kalau kita ada hajatan, sunatan, manten, itulah baru ada undangan. Tapi bukan undangan klarifikasi, tapi undangan resepsi, ya, resepsi pernikahan begitu. Jadi ini aneh, makanya kita pertanyakan. Selain kita juga menegaskan di ujung bahwa intinya klien kami siap untuk mengikuti seluruh proses dan prosedur tahapan dalam penyelidikan. Dan bahkan dalam sejumlah media kami wanti-wanti kepada saudara Joko Widodo sebagai pelapor, jangan cabut laporan. Karena seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk tahu apakah ijazah saudara Joko Widodo itu asli atau tidak. Karena dengan perkara ini kita akan tahu apakah benar ada fitnah, apakah benar ada pencemaran. Sebab kalau ternyata ijazah itu benar-benar palsu, maka tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran. Karena itu kita juga meminta agar polisi di Polda Metro Jaya ini menghormati proses perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya ada tambahan yakni terkait barang bukti ijazah tersebut. Kami minta Bang Petrus Celestino untuk menyampaikannya, Bang, terkait bukti seharusnya bagaimana bukti ini gitu. Berarti Bapak ini mewakili 4 orang ya Pak ya? Betul, betul. Itu kuasa hukum dari 4 orang yang tadi Bapak sebutkan. Betul. Nah, untuk Pak Rizal Fadila sendiri kan hari ini berhalangan untuk hadir. Betul. Memenuhi undangan klarifikasi. Betul. Apakah dari Polda sendiri udah ada penjadwalan ulang? Belum. Nah, nanti kita menunggu bagaimana Polda. Sebenarnya yang kami harapkan bukan penjadwalan ulang, tetapi klarifikasi terhadap hal-hal yang kami persoalkan dari undangan tadi. Misalnya tentang dasar hukumnya dan seterusnya begitu. Yang sudah masuk ke dalam ini juga berarti yang awalnya undangan klarifikasi tapi ternyata dimintai keterangan sebagai saksi gitu Pak. Kalau di surat kami judulnya undangan klarifikasi, tapi isinya diambil keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyelidikan tindak pidana. Ada beberapa, ya, 310 KUHP, 31011 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, bahkan pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang tadi kami sebutkan. Gitu. Bang, silakan Bang untuk masalah bukti Bang. Seharusnya bagaimana bukti ijazah saudara Jokowi itu? Jadi kemarin berdasarkan Pak Petrus Celestino. Saya Ahmad Kojinuddin. berdasarkan penjelasan dari pihak saksi Pak Jokowi selaku pelapor kemarin, itu disebutkan bahwa barang bukti yang mereka sampaikan itu ada sekian puluh video, sementara ijazah S1, ijazah SMA, ijazah SMP, dan ijazah SD hanya diperlihatkan. Ini yang menurut kami sudah janggal dari sejak awal. Seharusnya selain video, ribuan video itu diserahkan, penyelidik harusnya meminta terutama ijazah S1 itu diserahkan atau diambil sebagai barang bukti. Kenapa? Karena pokok perkara yang sebetulnya itu ada pada klaim tentang ijazah S1 itu palsu atau asli. Karena itu ijazah itu yang paling menentukan. Tetapi kenapa polisi tidak melakukan penyitaan? Padahal itu barang bukti sudah dibawa. Pak Jokowi seharusnya juga punya kewajiban untuk menyerahkan sebagai dasar untuk menguji apakah klaim atau tuntutan masyarakat selama ini soal ijazah ini palsu, terbukti atau tidak. Karena ijazah inilah paling menentukan. Kita juga tidak mau jangan sampai banyak orang dihukum tanpa pernah bukti ijazah asli ini diperlihatkan. Tempatnya itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga kemarin kita minta ijazah itu harus segera disita, baik dalam perkara di sini laporan soal pencemaran nama baik, atau di Barreskrim di mana masyarakat sudah melapor tentang dugaan ijazah itu palsu. Sepanjang ijazah ini tidak pernah diperlihatkan dan diserahkan sebagai barang bukti untuk diuji keasliannya, maka selama ini terjadi proses peradilan sesat. Karena itu kita minta momentum penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi harus menjadi momentum Polri berbenah diri. Karena selama ini setiap kasus yang menyangkut nama orang besar, Polri tidak netral. Polri berpihak kepada kepentingan massa, pengusaha besar yang kepada orang tidak Indonesia. Jadi sekali lagi, kasus ijazah palsu ini harus menjadi momentum Polri berbenah diri sekaligus bersikap adil.
jangan yang di Mabes Polri laporannya sudah 6 bulan lalu tidak jalan, ini baru seminggu sudah klarifikasi yang harus diundangkan klarifikasi.